Perkenalkan, namaku Budi, umurku 19 tahun. Saat ini aku masih kuliah di sebuah PTN di kotaku. Sebenarnya waktu itu aku tidak ingin melanjutkan kuliah karena melihat keadaan ekonomi keluarga. Tapi orang tuaku yang menginginkan aku tetap melanjutkan kuliah. Mereka ingin melihat anaknya besok menjadi orang sukses, hidup enak, dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Mereka tidak ingin melihat anaknya hidup susah seperti mereka. Orang tuaku akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai aku kuliah. Dari situlah aku punya tekad yang kuat untuk menuntut ilmu di bangku kuliah, agar kelak di kemudian hari aku bisa membanggakan kedua orang tuaku. Kebetulan aku naik motor setiap harinya untuk menuju kampus. Sebenarnya capek, tapi aku harus kuat dengan ini semua. Malam itu aku ada kuliah malam di kampusku yang memaksaku untuk pulang sampai larut malam. Jarak rumah dengan kampusku juga lumayan jauh, sekitar 10 km. Setelah kuliah malam selesai, aku pun langsung bergegas pulang. Di tengah-tengah perjalanan aku terasa ingin buang air kecil. Dan aku pun langsung menghentikan laju motorku dan bergegas buang air kecil di pinggir jalan di balik pohon besar. Selesai buang air kecil, aku pun langsung melanjutkan perjalananku. Namun baru beberapa meter saja dari kejauhan aku melihat ada sesosok perempuan yang berdiri sendirian di pinggir jalan, seperti menunggu angkutan umum. Semakin kudekati sosok perempuan tersebut, semakin jelas, dan aku pun menghentikan motorku dan kusapalah si perempuan itu. "Malam mbak, lagi nunggu siapa?" Namun perempuan tersebut tidak menjawabku. "Tenang mbak, aku orang baik-baik kok. Aku nggak mungkin ngapa-ngapain mbak. Perkenalkan, namaku Budi," ujarku sambil mengulurkan tanganku. Kemudian perempuan tersebut menatapku dan barulah dia mau berbicara. "Aku Ida, kalau jam segini apa masih ada angkutan lewat mas?" tanyanya. "Mbak ngajak bercanda saja. Jam segini ya nggak mungkin ada angkutan lewat sini mbak. Emang mbaknya mau kemana?" tanyaku balik. "Aku cari alamat ini mas." Dia menyebutkan sebuah daerah yang dimana kebetulan aku tahu tempatnya. "Oh di situ mbak, aku tahu tempatnya kok mbak. Kalau aku antar mbak mau nggak?" tawarku. "Tapi aku nggak diapa-apain kan mas?" tanyanya seakan ragu. "Sumpah mbak pasti aman kok," jawabku. Akhirnya dia mau aku antarkan dengan membonceng pakai motorku. Dan aku pun langsung menuju tempat tujuan yang dimaksud sama Mbak Ida. Sepanjang perjalanan aku juga mengajaknya mengobrol tentang dari mana asalnya dan kenapa kok bisa berhenti di tengah jalan seperti tadi. Dan disitulah aku mengetahui kalau Mbak Ida ini adalah seorang janda muda yang sangat cantik. Mbak Ida juga memiliki bentuk tubuh yang ideal untuk seorang perempuan, dengan tinggi badan 165 cm
badan langsing dengan berat kira-kira 55 kg. Saat aku memboncengkan Mbak Ida, punggungku terasa ada yang menempel. Itu terasa empuk dan begitu besar. Seketika jantungku berdegup dengan kencang, namun aku berusaha untuk mengendalikannya. Hampir 20 menit perjalanan, akhirnya sampailah di tempat tujuan yang dimaksud Mbak Ida. Dan aku pun berhenti. "Mbak, sudah sampai. Betul ini kan rumah yang Mbak Ida cari?" "Iya Mas, betul. Makasih banyak ya Mas. Ini Mas buat beli bensin," ujarnya sambil mengeluarkan uang 100 ribuan kepadaku. "Ah, nggak usah Mbak. Aku ikhlas kok Mbak. Tapi aku boleh kan minta nomor WA-nya?" "Iya Mas, boleh. Tapi ini uangnya juga diterima ya Mas," kata Mbak Ida. Mbak Ida pun memberikan nomor WA-nya. Lalu aku langsung menyimpan kontaknya dan aku bergegas untuk pulang. Tapi sebelum pulang aku berkata, "Aku pulang dulu ya Mbak. Kapan-kapan bisa ketemu lagi kan?" tanyaku. Mbak Ida hanya mengangguk dengan senyuman manisnya. Dan aku pun langsung melajukan sepeda motorku meninggalkan Mbak Ida. Esok harinya aku membuka HP dan melihat kontak WA Mbak Ida. Sudah berganti foto profilnya dengan foto yang terlihat sangat cantik. Aku pun langsung mencoba iseng-iseng menggodanya lewat chat. "Wow, cantik banget Mbak," tulisku. Dia pun langsung membalas, "Ah, enggak kok Mas, biasa aja kok," jawabnya. "Beneran kok Mbak, Mbak cantik banget. Apalagi yang di depan itu, terlihat besar sekali." "Masa sih Mas, besar? Biasa aja kali." "Wah, asik ya Mbak kalau main ke rumah Mbak," candaku. "Ih, genit banget sih kamu. Emang kamu nggak pernah lihat yang begituan ya?" tanya Mbak Ida. "Hehehe, pernah sih Mbak, tapi cuman di film. Tapi kalau lihat langsung aku belum pernah Mbak," jawabku. "Kamu pengen lihat yang langsung?" tanya Mbak Ida. "Emang kalau mau lihat yang langsung, lihat punya siapa Mbak?" "Lihat punya Mbak." "Boleh," jawabku sambil tertawa. "Kalau kamu mau main ke sini sekarang, Mbak tunggu. Mumpung ini Mbak juga lagi kesepian di rumah sendirian," katanya. "Beneran nih Mbak?" tanyaku seakan gak percaya. "Iya buruan, gak pakai lama," jawabnya singkat. Aku pun langsung bergegas menuju ke rumah Mbak Ida. Dan tak sampai 45 menit, aku sudah sampai di depan rumah Mbak Ida. Terlihat rumah Mbak Ida sangat sepi. Pintu rumahnya pun terlihat juga tertutup. Namun dari arah jendela depan rumahnya, terlihat Mbak Ida melambaikan tangannya kepada aku. Aku pun langsung turun dari sepeda motorku dan langsung menuju pintu depan rumah Mbak Ida. Tanpa menunggu lama, Mbak Ida langsung membukakan pintu dan langsung mempersilahkanku untuk masuk. Sampai di dalam rumah, aku dilihatkan pemandangan yang sangat indah mempesona sekali. Aku disuguhi penampilan Mbak Ida yang sangat cantik dan aduhai.
Mau santai apa mau cepat? Ucap Mbak Ida sambil tersenyum. Aku ngikut Mbak Ida aja, jawabku sambil tersendat-sendat. Kita pun langsung melakukannya tanpa basa-basi. Setelah kejadian itu kami beristirahat sebentar sambil ngobrol-ngobrol kesana kemari. Hingga tak terasa waktu sudah sore. Setelah hari itu aku dan Mbak Ida akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Dan tak lupa sesekali juga melakukannya lagi.